Oke, kita akan membahas satu topik yang cukup tricky, yaitu masalah pemilihan sepeda dengan speed-speed tertentu. Maksud saya di sini adalah memilih sepeda dengan 9 speed, 8 speed, versus sepeda dengan 10, 11, atau 12 speed. Mari langsung kita loncat ke video saya. Jumpa lagi dengan saya di channel saya ini, Pedal Team. Tentunya dalam bersepeda, terutama untuk masalah road bike, atau mungkin even mountain biking ya, pemilihan gear itu sudah menjadi pengetahuan dasar yang sudah harus kita ketahui. Akan tapi banyak orang yang cenderung bingung masalah pemilihan apakah saya harus membeli sepeda dengan 8 speed, 9 speed, 10 speed, 11 speed, bahkan sekarang 12 speed ya, sudah semakin jamak kita lihat. Lalu sebenarnya apa sih masalahnya dengan 9 speed, 10 speed, 11 speed? Apakah sepeda dengan 12 speed itu lebih bagus dari yang 11 speed? Apakah yang 11 pasti lebih bagus dari 9 speed? Ya, mari kita bahas. Sebelum kita mulai, tentunya kita harus memahami basic dari bicycle gearing atau bukan gearing. Maksud saya ini bicycle gear atau gigi atau transmisinya ya. Tentunya transmisi atau gearing ini diciptakan ketika para cyclist atau para pembalap dalam bersepeda menghadapi kesulitan dalam going uphill dikarenakan kadensinya sangat rendah. Dan akhirnya mereka mengayuh dengan sangat keras ya, dan tentunya sangat-sangat susah ya untuk even para professional cyclist pada saat itu. Lalu mereka mulai menciptakan inovasi-inovasi untuk mengganti gear ya, mulai dari yang sangat sederhana ya, mereka harus menggantinya secara manual, bahkan ada yang sampai lepas ban pada zaman itu. Jadi bannya dilepas, diputar ya, gearnya ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri, yang tinggi dan yang rendah. Ya, ini masa yang sudah sangat-sangat jauh dan sudah kita lewati. Sampai kita tiba pada saat zaman sekarang ya, dengan penggunaan gear yang bisa kita ganti dari drifter kita. Drifter ya, itu brake dan shifter. Drifter. Nah, di sini kita bisa lihat kemajuan teknologi sangat-sangat membantu dan memberikan kita banyak pilihan. Akan tapi memberikan banyak pilihan juga memberikan banyak kebingungan ya, pilih yang mana yang paling baik buat kita. Semua pilihan itu pada dasarnya adalah baik, tapi mana yang paling baik untuk kita? Nah, ini makanya saya bikin video saya sini ya. Mari kita mulai di pokok bahasannya, yaitu apakah sepeda dengan gear lebih banyak itu lebih bagus dari gear yang lebih rendah? Oke, begini. Gear dengan 9 speed dan gear dengan 11 speed ya. Kita harus lihat misalnya seperti saya lihat di sini ya. Ada yang dikatakan dengan range-nya ya, yaitu 11.30. Itu sangat-sangat common, sangat-sangat jamak zaman sekarang. Dulu ya 11.28, bahkan ada yang 11.25. Pada zaman sekarang ini 11.30 itu sudah sangat jamak. Nah, apa yang dimaksudkan dengan 11.30? Pada sepeda yang biasa kita kenal ya, misalnya sepeda saya di belakang ini ya. Sepeda itu memiliki chainring di depan. Chainring di depan itu biasanya berukuran compact yaitu 50. Kemudian ada yang semi compact yaitu 52 yang saya pakai di sini, dan 53 atau bahkan lebih. Lalu biasanya di chainring yang kecil itu ada ukuran dari ya 34, 36, macam-macam. Jadi dia bisa pindah dari gear yang besar ke kecil. Nah, yang saya bahas di sini adalah speed yang di belakang. Jadi ketika kita sedang membicarakan 8 speed, bukan di belakang itu ada misalnya ada 4 speed, di depan 2 dikali 2 ya, bukan seperti itu. Jadi 8 speed ini maksudnya di belakang itu ada 8 gear yang bisa kita ganti-ganti sesuai dengan cadence yang kita hendak capai. Oke? Cadence dihitung dalam RPM. Nah, lalu kenapa kok pabrikan sepeda menciptakan sampai 12 ya? Gunanya di sini adalah seperti ini. Antara 11 ke 30 itu semua sama. Jadi hampir semua, boleh dikatakan semua kaset modern pada saat ini ya, mungkin dari jenis Sora bahkan Tiagra ke atas, itu sudah memiliki 11.30 pilihannya. Jadi gear yang paling bawah itu 11, gear yang paling atas tetap 30. Miskonsepsi yang sering terjadi adalah ketika kita ganti kaset, kita bisa menambah top speed ya, itu sebenarnya kurang tepat. Kecuali gear paling kecil ya, yang memiliki 11 gigi ini, itu diganti yang lebih kecil lagi. Tapi apabila gear paling kecilnya tetap 11 ya, top speednya tidak akan bertambah. Oke? Sama. Bagaimana dengan paling besar? Yaitu yang gear 30. Ya kalau gear 30-nya tidak diganti juga, ya RPM kita tetap akan sama ketika kita climbing hill. Kecuali kita ganti ke 32 atau ke 34. Oke, make sense? Jadi 11.30 dari kelas Tiagra sampai Jura S itu masih tetap sama. Secara standar, mereka masih menyediakan gear itu. Lalu kenapa harus ada 12 speed? Lalu kenapa harus ada 11? Sepeda saya 11 di sini ya. Kenapa harus ada 11? Perpindahan ya, seperti kita bisa bayangkan, dari 11 ke 30, apabila rekan-rekan hanya memiliki 9 gear, hanya ada 9 poin di mana rantai harus berpindah dari gear 11 ke gear 30. Hanya 9 poin ya. 1, 2, 3, 4, sampai 9. Ya. Artinya, perpindahannya akan lebih besar. Dikarenakan jarak antara gear di kaset itu lebih besar.
Artinya apa? Semakin besar perpindahan, semakin terasa ketika kita pindah gear ya. Apabila sepeda itu memiliki 11 gear ya, maka perpindahannya akan lebih smooth. Karena tadinya yang harus melewati 9 undakan, sekarang bisa melewati 11 undakan. Artinya, perpindahan gigi atau gear bisa lebih smooth. Apakah hanya di smoothnya saja? Ya tidak juga rekan-rekan. Kita sudah sebutkan tadi di awal video ya, bahwa dalam bersepeda itu ada yang namanya cadence. Nah, mempertahankan cadence ini tidak mudah ya. Ada yang suka mempertahankan di cadence 70, 75, 80, 90, 95 ya, banyak macam-macam ya. Ada satu titik di mana rekan-rekan itu sudah merasa nyaman sekali di cadence-nya. Ini bisa dicapai dengan perpindahan gigi yang jaraknya tidak terlalu jauh ya. Jadi misalnya dari gigi keempat, kelima gitu ya. Terasanya hanya sedikit saja loncat, tapi sudah pas dengan cadence kita. Ini yang sering dirasakan ketika kita menggunakan sepeda dengan 9 atau 8 speed. Karena perpindahannya lebih besar, maka cadence itu tidak bisa terjaga dengan baik. Itu saja. Perubahannya hanya di situ saja. Ya, yaitu smoothness dan kemampuan ketika menjaga cadence. Apakah kemampuan menjaga cadence ini penting? Ya tergantung. Apabila rekan-rekan bisa mencapai cadence yang rekan-rekan sukai dengan menggunakan 9 speed, ya sudah bagus pakai 9 speed. Tidak harus ganti ke 11 speed. Apabila rekan-rekan merasakan ada yang kurang dengan menggunakan 9 speed, ya mungkin ada kemungkinan juga bisa rekan-rekan upgrade ke 10 atau 11 speed ya. Tergantung dari ketebalan kaset dan juga derailleur yang dipakai atau group set yang dipakai. Tapi itu mungkin-mungkin saja. Apakah worth it? Ya itu tergantung dari keinginan atau apa yang hendak rekan-rekan capai. Mengganti group set tentunya sebuah investment yang cukup tinggi. Akan tapi ingat ya, mengganti dari 9 ke 12 speed tidak berarti top speed rekan-rekan akan bertambah atau berubah. Secara keseluruhan rekan-rekan, menggunakan speed dengan 9 atau dengan yang 11 itu tidak banyak perubahan, tidak banyak berarti, apalagi dalam mempengaruhi kecepatan rekan-rekan. Akan tapi apabila mengganti sepeda dari 9 ke 11 speed itu akan membantu kita menjaga cadence ya, tentunya in the long run ya, dalam jangka panjang, endurance dan kemampuan kita mempertahankan kecepatan serta mempertahankan power kita akan lebih baik. Ya apabila rekan-rekan sudah sampai di tahap itu, ya mungkin ada baiknya rekan-rekan harus ganti ke 11 speed. Ini yang akan saya sampaikan di poin berikutnya, yaitu bagaimana nih, apakah perlu saya upgrade? Nah, ini yang akan saya sampaikan di poin berikutnya, yaitu ketika beli sepeda, speed yang mana yang saya harus beli? Kalau saya sih agak sederhana ya. Mana yang kita mampu beli dengan speed yang paling tinggi. Kenapa yang harus paling tinggi? Ya dikarenakan seperti ini. Apabila nanti kita mau upgrade, kemungkinan sepeda dengan kaset yang 11 speed, suku cadangnya akan lebih lama tersedia. Ya, saya bukan bilang yang dengan lower speed itu suku cadangnya tidak akan tersedia, ya tidak juga. Tapi akan lebih banyak jaminan kita untuk mendapatkan suku cadang di masa depan. Walaupun kita tidak membutuhkan 11 speed pada saat kita membeli, suatu saat nanti itu akan membantu kita menjaga cadence ya. Apabila itu membantu kita menjaga cadence, itu akan membantu kita menjaga endurance, membantu kita mempertahankan kecepatan, stabil, dan pada akhirnya ya tentu akan mempengaruhi performa kita dalam bersepeda. Apabila rekan-rekan sudah memikirkan tahap di mana rekan-rekan hendak mempertahankan cadence dan tidak bisa dilakukan dengan 9 speed, ya memang mungkin sudah saatnya untuk upgrade. Bagaimana rekan-rekan dengan video saya? Agak rumit ya, tapi mudah-mudahan cukup sederhana penjelasan saya. Memang tujuan saya untuk membuat channel ini adalah menyederhanakan bersepeda, tidak usah dibikin rumit ya. Saya hendak membuat penjelasan yang sederhana, tidak perlu dengan terlalu banyak technical jargon yang tidak bisa kita mengerti, akan tapi sampai pesannya. Semoga rekan-rekan bisa mengerti apa yang hendak saya sampaikan, dan apabila rekan-rekan mendapatkan video ini berguna, silakan diklik like, subscribe, di-share. Ini akan sangat-sangat membantu channel saya. Dan apabila rekan-rekan hendak melihat tips-tips membeli sepeda bekas, ada di video saya di sini. Dan juga ada video saya masalah upgrade-upgradean di sini. Ingat ya rekan-rekan, tetap semangat guys, dan salam Peda Team!